itu ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Jadi sehubungan dengan tadi bencana-bencana itu, ada satu fenomena yang kami bersama amati lah, bahwa ada banyak sekarang ini ulama-ulama besar gitu kan yang meninggal dunia, Ustaz, terutama di Indonesia sendiri. Nah, itu mungkin kalau pernah saya dengar dari Ustaz, kajian Ustaz juga, ini berkaitankah dengan pertanda hari kiamat, Ustaz? Ya mungkin bisa dijelaskan, kita kembali ke kitab. Kembali ke kitab tentang fenomena. Ada tahun ini banyak sekali ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentunya ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang terbaik. Apakah ini merupakan fenomena tanda-tanda akhir zaman? Jawabnya ya. Karena dihabus solehin, perginya orang-orang yang soleh, itu tanda-tanda akhir zaman. Ini adalah sesi hadis akhir zaman ini sebenarnya. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad dan sebagainya, beliau mengatakan, la taqumus sa'atu hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ardi. Tidak akan datang hari kiamat sebelum Allah akan mengambil orang-orang yang orang-orang di muka bumi ini, orang-orang yang ahlul baik, ahlul khair, orang-orang yang baik diambil oleh Allah, artinya diwafatkan. Tidak akan datang hari kiamat. Wa yabqa fiha ajaza la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik meninggal dunia, apa yang tersisa? Kata Nabi Muhammad SAW adalah ajajan. Jadi orang yang hina, buruk perangainya, buruk akhlaknya, dosa akidahnya. Dan mereka tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad begitu tegas mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yugarbaluna fihi gorbala. Akan datang suatu saat nanti pada manusia, pada umat Nabi Muhammad SAW, masa di mana gorbala itu sebenarnya diayak. Jadi manusia nanti akan diayak. Diayak maksudnya apa? Kalau kita numbuk padi kan berarti yang dipilih, begitu kan? Akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang baik akan diambil oleh Allah, yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Makanya fenomena yang terjadi hari ini, banyaknya orang-orang yang soleh di kanan kiri kita, mungkin di antara mereka adalah guru-guru kita, itu jelas tanda-tanda akhir zaman. Itu fenomena yang sangat luar biasa, yang kita harus selalu menjadi peringatan bagi kita semuanya. Dan saat itu, jika orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh pergi, Rasulullah mengatakan, marijat uhuduhum wa amanatuhum. Bercampurlah antara janji dan amanah. Artinya begini, dia berjanji dan amanah campur aduk, nggak jelas. Janjinya apa, pelaksananya apa. Jadi kebohongan itu di mana-mana. Pengkhianatan itu di mana-mana. Antara janji dengan tugas sudah campur aduk. Ya, amanah itu menjadi magnaman, jadi menjadi gonimah, kesempatan. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang soleh sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang menasihati mereka. Dan apabila itu terjadi, kata Nabi Muhammad SAW ya, dalam hadis Ahmad ini, Rasulullah mengatakan, waqtalafu, maka manusia akan terpecah. Orang akan egoisme, orang akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dirinya. Begitulah yang terjadi. Ini perginya orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang yang soleh itu kan umum. Ada yang lebih tinggi derajat orang daripada kesolehan itu apa? Ahlul ilm, ulama. Nah, ulama ketika meninggalkan dunia ini, itu tanda semakin jelas bahwa memang alamat akhir zaman itu semakin dekat kepada kita. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, min asyratis saati ayyurfa'al ilm wa yathbutul jahlu. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah apa? Diangkatnya ilmu diangkat oleh Allah Ta'ala dan ditetapkan, atau yang tersisa adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti agama, yang tidak mengerti aturan, bahkan yang tidak berakhlak. Nah, para ulama mengatakan dari hadis-hadis yang lain tentunya, yang dimaksud yurfa'ul ilm bukan orang itu hafiz Quran tiba-tiba bangun sudah nggak ada hafalannya, bukan. Orang ahlul ilm tiba-tiba nggak ingat apa-apa, bukan begitu. Tapi dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan yang dimaksud dengan yurfa'ul ilm, diangkatlah ilmu, adalah apa? Diwafatkan. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad walakin biqabdil ilmi. Jadi Allah nggak akan mengangkat ilmu itu langsung tiba-tiba orang hafal Quran hilang. Itu belum ada cerita itu, ya kan? Lagi bangun tiba-tiba udah nggak ingat apapun satu hafalannya. Begitu juga ulama-ulama kita, nggak begitu kata Rasulullah. Tetapi yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu adalah apa? Biqadbil ilm. Diambil alul ilm, yaitu dicabut nyawanya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah salah satu kesedihan yang kita rasakan hari ini. Sisi lain kita sedih. Kenapa? Karena dengan
ulama itu kan ibaratnya sebagai lentera yang selalu memberikan cahaya dan tuntunan kepada umatnya kanan kiri saat kita dalam kegelapan. Kalau lentera kita sudah nggak ada, apa yang terjadi? Padam hidayah, padam cahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Gelap. Orang sudah tidak lagi bisa membedakan antara hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara yang benar dengan yang tidak benar. Bahkan akan berubah tuntunan itu menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan, sunnah menjadi lecehan, bukan lagi jadi kebanggaan. Nah, ini tidak akan terjadi. Jika ini semakin kuat, maka tandanya hari kiamat itu semakin dekat dengan kita. Karena itu, saran, ya, selagi masih diberikan kesempatan kita semua oleh Allah, kesehatan jasmani, rohani, dan ulama-ulama guru-guru kita, para masyayikh kita masih banyak, maka luangkanlah waktu untuk menimba ilmu dengan mereka. Menimba ilmu dengan mereka. Karena kalau kita nggak meluangkan waktu, nggak akan pernah ada sisa waktu. Orang yang nganggur pun sibuk hari ini ya, orang sibuk, apalagi zaman sekarang semua anak kecil sampai kakek-kakek main handphone. Maka harus meluangkan waktu untuk belajar. Belajar. Ya bagus kalau langsung ya. Kalau minimal dengan media karena kondisi pandemik seperti ini. Maka insya Allah kita bekali diri kita bekali hidup kita dan generasi kita dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, yang bersumber kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya demikian para sahabat Abu Abdurrahman Al-Jami Channel, kajian yang telah kita dengarkan daripada Ustadz, juga dari kitab-kitab yang diberikan oleh Ustadz. Kita akan kembali lagi berikutnya dengan video-video yang lebih menginspirasi, dengan terutama tetap kembali ke kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.